He's holding her like she's alive, like he's just burping her or something. Kabar mengenai perlakuan tidak adil terhadap ribuan supporter Indonesia yang dilarang masuk ke stadion saat laga ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim nasional sepak bola Arab Saudi ternyata tak hanya menggema di Indonesia dan Eropa, tapi juga sampai ke tanah Palestina. Ya, warga Palestina ikut bersuara lantang. Mereka menyatakan kekecewaan dan kemarahan terhadap cara otoritas Arab Saudi memperlakukan supporter Indonesia yang sudah membeli tiket secara sah, datang jauh-jauh, namun tetap dihadang di pintu masuk stadion. Bagi warga Palestina, Indonesia bukan sekadar negara sahabat, tapi saudara. Selama bertahun-tahun, rakyat Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling vokal membela Palestina di berbagai forum internasional. Dukungan ini bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari jutaan rakyat Indonesia yang tak pernah lelah bersuara. Karena itu, ketika mereka mendengar kabar supporter Indonesia diperlakukan dengan tidak adil, banyak warga Palestina merasa geram dan tersinggung. Sejumlah aktivis di tepi barat dan jalur Gaza menyampaikan pernyataan keras melalui media sosial dan wawancara dengan jurnalis internasional. Mereka menyebut bahwa tindakan Arab Saudi itu tidak pantas dan mencoreng wajah dunia Arab di mata internasional. Bukan hanya karena insiden tersebut melanggar semangat sportivitas, tapi juga karena dilakukan terhadap bangsa yang selama ini berdiri bersama Palestina. Indonesia selalu bersama kami, tapi lihat bagaimana mereka diperlakukan. Ini menyakitkan, ucap salah satu aktivis muda Palestina dalam sebuah video yang viral di media sosial. Ia menegaskan bahwa tindakan semena-mena itu menunjukkan sikap arogan dan tidak menghormati para pendukung sepak bola Indonesia yang datang dengan niat damai. Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat Palestina bahkan menyebut bahwa Arab Saudi telah menunjukkan wajah aslinya, lebih mementingkan citra dan kekuasaan dibandingkan solidaritas terhadap sesama bangsa Muslim. Bagaimana mungkin kalian mengaku sebagai pemimpin dunia Islam, tapi memperlakukan saudara kalian sendiri seperti itu? Ujar salah satu ulama lokal dalam sebuah pernyataan terbuka. Tak berhenti di situ, media alternatif Palestina juga turut mengulas insiden ini dengan tajam. Mereka menyoroti bagaimana polisi Saudi menghadang ribuan supporter Indonesia di gerbang stadion, meski tiket sudah di tangan. Banyak warga Palestina membandingkan bagaimana stadion seharusnya menjadi tempat persaudaraan dan kegembiraan, bukan alat untuk mengintimidasi tamu dari negeri lain. Bahkan, beberapa kelompok supporter klub lokal Palestina membuat spanduk virtual dan unggahan di media sosial sebagai bentuk solidaritas. Tagar solidaritas untuk supporter Indonesia mulai menyebar luas di jagat maya Timur Tengah. Mereka menyebut insiden ini sebagai tamparan bagi dunia sepak bola Arab dan mendesak Federasi Sepak Bola Internasional untuk turun tangan. Di sisi lain, simpati warga Palestina ini membuat banyak netizen Indonesia merasa haru. Ribuan komentar balasan dari Indonesia membanjiri unggahan warga Palestina. Mereka saling menguatkan, menunjukkan bahwa hubungan kedua bangsa ini memang lebih dari sekadar urusan politik, tapi hubungan batin dan solidaritas sesama rakyat. Sementara itu, reaksi keras ini juga mulai menjadi sorotan media global. Banyak pengamat sepak bola menilai, ketika bahkan warga Palestina ikut mengecam Arab Saudi, artinya insiden ini sudah melampaui sekadar pertandingan sepak bola. Ini telah menjadi isu moral, isu solidaritas, dan isu kemanusiaan. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang persahabatan dan kebanggaan, malah menjadi panggung yang mempermalukan tuan rumah. Supporter Indonesia yang sudah rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk mendukung tim Garuda justru diperlakukan semena-mena. Kini dunia menyaksikan, termasuk rakyat Palestina yang berdiri membela Indonesia. Pemandangan memilukan ini terekam oleh banyak kamera ponsel. Video-video itu menyebar dengan cepat, termasuk sampai ke wilayah tepi barat dan Gaza. Masyarakat Palestina yang selama ini sangat dekat secara emosional dengan rakyat Indonesia langsung memberikan reaksi keras. Bagi mereka, insiden ini bukan sekadar pengusiran supporter, tapi perlakuan tidak hormat terhadap sebuah bangsa yang selama ini berada di garis depan dalam membela Palestina di kancah internasional. Rakyat Indonesia selalu berdiri bersama kami dalam setiap doa dan aksi solidaritas.
Melihat mereka diperlakukan seperti ini sungguh menyakitkan hati, ujar seorang aktivis muda Palestina dalam sebuah wawancara dengan media lokal. Di Ramallah, sekelompok mahasiswa menggelar aksi kecil sebagai bentuk solidaritas. Mereka membawa bendera Indonesia dan Palestina berdampingan, menyalakan lilin, serta membentangkan tulisan Justice for Indonesian Fans. Salah satu mahasiswa mengatakan bahwa tindakan Arab Saudi ini mencederai semangat sportivitas dan persaudaraan antar bangsa Muslim. Mereka datang bukan untuk membuat keributan, mereka datang untuk mendukung tim mereka. Tapi mereka diperlakukan seperti musuh, ujarnya lantang. Di media sosial, gelombang kecaman dari warga Palestina terus membesar. Banyak akun-akun besar di kawasan Timur Tengah mengunggah ulang momen ketika ribuan supporter Indonesia ditahan di luar stadion. Beberapa bahkan menandai akun resmi Federasi Sepak Bola Dunia dan menyebut bahwa ini bukan hanya pelanggaran etika, tapi juga hak penonton sebagai pemegang tiket sah. Salah satu influencer Palestina menulis, Arab Saudi mengaku sebagai tuan rumah dunia Arab dan Islam. Tapi hari ini, mereka gagal memperlakukan tamunya dengan hormat. Indonesia bukan musuh. Mereka datang dengan cinta, tapi dibalas dengan tembok dan larangan. Tak hanya itu, para ulama dan tokoh agama di Gaza juga ikut bersuara. Dalam khutbah singkat usai salat Jumat, seorang imam menyinggung insiden ini secara terbuka. Ia mengatakan bahwa apa yang terjadi pada supporter Indonesia adalah cerminan dari hilangnya nilai-nilai ukhuwah dan penghormatan sesama Muslim. Jika mereka saja yang saudara diperlakukan seperti itu, bagaimana dengan orang lain? Ucapnya. Media Palestina kemudian membahas bagaimana Indonesia selama ini menjadi salah satu negara dengan dukungan paling besar terhadap perjuangan rakyat Palestina, mulai dari bantuan kemanusiaan, diplomasi internasional, hingga doa jutaan umat setiap pekan. Banyak warga Palestina menyebut bahwa perlakuan Arab Saudi terhadap rakyat Indonesia sama saja melukai hati mereka sendiri. Salah satu editorial di media online Palestina menulis, bangsa Indonesia tidak pernah meminta balasan atas solidaritas mereka terhadap Palestina. Tapi perlakuan ini adalah tamparan keras bagi seluruh rakyat yang selama ini percaya pada persaudaraan dunia Arab. Arab Saudi harus meminta maaf. Gelombang dukungan itu meluas. Tagar solidaritas untuk Indonesia mulai trending di beberapa negara Arab, bahkan sebelum Federasi Sepak Bola Internasional memberikan tanggapan resmi. Banyak warga Palestina menuntut agar FIFA memberikan sanksi tegas terhadap panitia pelaksana pertandingan di Jeddah karena telah gagal menjamin hak penonton. Di kamp pengungsian di jalur Gaza, sejumlah anak-anak kecil terlihat mengibarkan bendera Indonesia sambil menyanyikan lagu-lagu semangat. Mereka tak memahami semua detailnya, tapi mereka tahu Indonesia adalah sahabat mereka, dan hari itu sahabat mereka diperlakukan dengan tidak adil. Para komentator sepak bola asal Timur Tengah juga mulai mengutip reaksi warga Palestina dalam siaran televisi. Beberapa menyebut bahwa kasus ini bisa menjadi krisis citra besar bagi Arab Saudi yang tengah berambisi menjadi pusat olahraga dunia. Mereka ingin jadi tuan rumah Piala Dunia, tapi mereka gagal memperlakukan tamunya dengan hormat, ujar salah satu analis olahraga dari Doha. Sementara itu, di Indonesia, dukungan dari rakyat Palestina ini menjadi bahan perbincangan luas. Banyak warganet merasa terharu karena sahabat mereka di Timur Tengah ikut bersuara. Balasan-balasan dari akun-akun Indonesia membanjiri unggahan Palestina. Terima kasih Palestina, kita saudara selamanya. Fenomena ini membuktikan satu hal penting. Hubungan Indonesia dan Palestina tidak dibangun oleh diplomasi formal semata, tapi oleh rasa saling percaya dan empati antar rakyat. Ketika salah satu pihak disakiti, pihak lain ikut merasakan. Arab Saudi kini berada dalam sorotan dunia, tidak hanya karena kekalahannya dalam pertandingan, tapi karena caranya memperlakukan ribuan supporter yang datang dengan cinta. Kecaman dari Palestina menjadi simbol bahwa ketidakadilan tidak akan pernah didiamkan. Dunia melihat dan suara solidaritas mulai menggema dari Ramallah hingga Jakarta. Pertandingan sepak bola yang seharusnya menjadi ajang hiburan, kini berubah menjadi panggung kritik global terhadap cara sebuah negara memperlakukan tamunya. Dan di tengah semua itu, rakyat Palestina membuktikan mereka tidak pernah lupa siapa yang selalu berdiri di sisi mereka.